hebat dan besar. Angkat tanganmu. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Tuhan gunung batu kita. Amin. Ya. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku Tuhan, Kau gunung batuku dan Kau yang bentengku, tak akan ku ragu. Apa Bapak Ibu? Haleluya. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu, sama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu katakan mengangkat. Sama-sama Kau Tuhan tak pernah dahulu, janjimu tak berubah. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan gunung batu kita, amin. Lebih sungguh lagi ya Bapak Ibu, nyatakan Tuhan Allah besar. Sama-sama dengan saya, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Kuasa Tuhan, sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku. Amin. Angkat suaramu dan katakan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya janjimu. Kau Alfa dan Kau Omega Tuhan, Kau awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang benar, amin. Tuhan Alfa dan Omega, awal dan akhir, tiada berubah Tuhan kita, ya. Mari sama-sama dengan saya nyatakan, walau badai menerpa di dalam hidup, angkat tanganmu, namun tanganmu Tuhan mengangkat. Lebih sungguh lagi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya janjimu. Lebih dalam lagi, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Apa Bapak Ibu? Semesta alam memuja, semesta alam. Sekali lagi, semesta alam katakan, Engkau Tuhan yang benar. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Umat pemenang. Yes, sekali lagi umat pemenang. Sorak-sorai buat Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu. Kelihatan ya semangatnya ya. Puji Tuhan, saya senang Tuhan. Saya senang Bapak Ibu. Berarti kalau kita senang, Tuhan pasti senang. Amin. Berikan sorak-sorai dong buat Tuhan Allah kita yang sungguh-sungguh hebat. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Selamanya Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Hadapan
lebih sungguh lagi nyatakan dalam segala keadaan. Benar Tuhan, waktu berlimpah maupun kurang, apa Bapak Ibu, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali lagi ya, di setiap musim kehidupan. Ini janji kami Tuhan. Ku kuat maupun lemah, lebih sungguh lagi katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tanganmu, panggil Tuhan sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, nah, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi kita mau nyatakan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, andalkan Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Percaya Bapak Ibu, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tanganmu dan katakan, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. oh sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Ini harapan kami Tuhan, Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Siapa yang sekali Yesus, angkat tanganmu dan katakan, sekali Yesus selamanya. Harapan kami Tuhan, harapan dan dengan hormat kepada hamba. tak akan hilang, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan karena setiap anugerah-Mu, setiap kebaikan yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan, biarlah kami pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami hadir hari ini Tuhan, semua adalah kesempatan yang Engkau berikan. Biarlah kami pakai sebaik-baiknya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan, kami terima sepenuhnya Tuhan, sungguh-sungguh supaya kehidupan kami berjalan di dalam rema firman Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan, karena hamba percaya bahwa setiap apa yang hamba katakan bukanlah berasal dari diriku sendiri, tetapi biarlah Engkau sendiri yang mewahyukan hikmat itu kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya puji Tuhan saudara, saya bisa ketemu lagi dengan saudara pada ibadah yang kedua. Terima kasih Ibu Sharon yang beri saya kesempatan hari ini untuk bisa bersama-sama dengan saudara. Saudara, hari ini kita belajar satu hal penting saudara yang Tuhan ajarkan dan Tuhan taruh di hati saya. Ya, saya beri judul tentang successor of grace atau penerus kasih karunia. Saudara perlu tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Keselamatan itu tidak kita bayar, tetapi diberikan cuma-cuma oleh Tuhan kepada kita. Dia mati saudara supaya kita diselamatkan. Ya, bukan karena kasih karunia itu murah, tetapi saking mahalnya tidak bisa kita beli, makanya dikasih. Lengkap ya saudara ya? Jadi Anda jangan berpikir bahwa gampang jadi orang Kristen. Cukup percaya Tuhan, dibaptis, jadi deh orang Kristen, anak Tuhan, siap diberkati. Enggak semurah itu saudaraku. Ya, lebih sulit jadi agama lain. Ya, seperti di India mungkin mereka harus membayar beberapa pengorbanan-pengorbanan. Tapi di Kristen gampang, kita jadi enak. Bukan karena murah, tetapi saking mahalnya kita nggak sanggup beli, makanya dikasih. Ya, itu yang kita harus pahami saudara. Dan seperti yang dikatakan di dalam Efesus oleh Paulus, dia berkata, ini bagus sekali, dia berkata begini saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa saudara? Ulang sekali lagi, tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri saudara. Nah, Alkitab sendiri menjelaskan kepada kita bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan. Pertanyaan saya saudara kepada saudara hari ini, ya, kalau kasih karunia itu adalah pemberian, kebaikan Tuhan adalah pemberian, apakah kita perlu membalas kepada Tuhan kasih karunia ini? Yang bilang perlu Pak dibalas, angkat tangan. Thank you. Oke, yang bilang tidak perlu dibalas Pak. Yang bingung saudara. Saya ulang lagi ya saudara ya. Kasih karunia ini pemberian atau pinjaman saudara. Kalau kasih karunia pemberian, perlu nggak kita balas kepada Tuhan? Perlu. Yang bilang perlu angkat tangan. Oh tambah banyak. Yang bilang nggak perlu Pak dibalas Pak. Kalau Anda dipinjamkan, perlu nggak dikembalikan? Kalau Anda diberikan, perlu nggak dibalikin? Kasih karunia, pemberian atau pinjaman? Perlu nggak dibalikin? Perlu nggak dibalas? Jadi bingung toh? Iki Pak Henry pagi sore-sore. Ya, maunya kita dengar khotbah dikasih pertanyaan kuis. Saudara begini saudara. Kasih karunia itu adalah pemberian, bukan hutang. Bukan pinjaman. Karena kalau kasih karunia adalah pinjaman, maka kita wajib membalasnya. Kita wajib mengembalikannya. Bagaimana kita mengembalikan saudara? Wong kita nggak punya apa-apa.
Apakah dengan kebaikan manusia bisa membalas kebaikan Tuhan? Gak mungkin. Karena apa saudara? Karena kita diselamatkan bukan ketika kita baik kan. Kita diselamatkan ketika kita masih jahat. Jadi itu benar-benar adalah pemberian dan tidak perlu dikembalikan, tidak perlu dibalas. Kasih karunia Tuhan itu saudaraku. Tapi Pak kalau begitu berarti saya nggak perlu berbuat baik Pak. Kalau gitu Pak saya nggak perlu melakukan kebaikan. Saudara begini saudara. Kalau saudara masih percaya bahwa saya berbuat baik supaya saya lebih dikasihi Tuhan. Itu sudah salah besar. Kenapa saya berani ngomong begini saudara? Karena begini. Seseorang itu ketika dia masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi dia. Benar gak saudaraku? Jadi bukan berarti karena kita berbuat baik, maka kita menjadi anak spesialnya Tuhan. Enggak. Kasih karunia saudara bukan berupa pinjaman. Karena kalau berupa pinjaman, kita mau cicil berapa lama? Baru selesai. Pak kalau gitu Pak, untuk apa kita menerima kasih karunia dan kita harus beribadah, kita harus berbuat baik. Untuk meneruskan kasih karunia. Bukan kembalikan kepada Tuhan. Sehingga hubungannya hanya dua arah. Tetapi meneruskan kasih karunia kepada dunia. Sehingga urusan Tuhan dengan kita selesai, antara kita dengan manusia lain harus jadi berkat. Ukuran kita menjadi berkat kepada orang lain, itulah ukuran kesetiaan, ukuran upah. Jadi bukan perbuatan baik yang menjadi ukurannya, tetapi bagaimana kita mengerjakan tugas di dalam kasih karunia itu, saudaraku. Ya, sampai sini bisa paham ya, saudara ya. Jadi Pak, kalau saya berbuat dosa, apa efeknya? Begini loh, saudara. Kalau mic ini saya pakai karena berfungsi. Kalau saya beli mic ini, ya saya beli dan saya pakai, saudara, maka mic ini sudah saya bayar lunas. Itu kasih karunia. Oke, saudara. Nah, kemudian saudara, saya harus bisa menggunakan mic ini sebagai alat saya. Supaya khotbah saya bisa berjalan. Tapi kalau dia rusak, saudara. Oke, kalau dia rusak, dia nggak bisa menyalurkan khotbah saya. Benar nggak? Nah, manusia yang ditebus Tuhan harus hidup benar. Harus hidup kudus. Harus hidup suci. Harus memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya kasih karunia ini dapat diteruskan pada wadah yang beres. Pada wadah yang benar. Nangkap ya saudaraku ya? Kalau Anda punya selang air saudara, Anda masukkan kepada keran, Anda siram taman kok nggak keluar. Anda noleh, ya ampun, bocor saudara. Berarti apa? Bukan pusatnya yang nggak ada air. Atau pemegang selangnya yang salah. Tapi saluran ini ada masalah. Benar nggak? Jadi kita memperbaiki diri, hidup benar, bukan supaya kita membalas Tuhan, tetapi supaya kita dapat dipakai meneruskan kebaikan Tuhan. Ya saudara, jadi ketika orang lihat hidup Anda benar, mereka lihat saudara aja, dengar suaramu aja, mereka beroleh kasih karunia. Dan bilang, saya seneng loh ngobrol sama kamu. Karena kalau kamu ngobrol itu hatiku adem. Rasanya kamu ini orang rohani. Harus terjadi kayak begitu saudara. Ya, nah coba Anda lihat saudara, dari 3 perumpamaan ini, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih berapa saudara? Ada yang dikasih 2 talenta saudara. Ya, ada yang dikasih 1 talenta. Jangan Anda pernah berpikir ya bahwa 1 talenta ini dihukum karena dia berbuat salah atau karena dia ini mengurangi talentanya, enggak loh. Dikasih 5 jadi berapa? 10. Kasih 2 jadi berapa? 1 jadi berapa? 1 kan? Tidak berkurang,
tidak rusak. Salahnya di mana dia? Malas ngapain? Malas ngerjakan, malas kembangkan, malas nyalurkan. Kesalahan dia di mana, saudara? Bukan karena dia ini, kamu ini orangnya berdosa atau orangnya tidak mampu. Saudara begini loh saudara, mereka ini dulunya punya uang enggak? Punya talenta enggak dulunya mereka? Enggak punya. Tiga-tiga ini enggak punya talenta, kosong, melompong saudaraku. Dompetnya kosong, enggak ada apa-apa. ATM-nya juga kosong saudara. Datanglah Tuhan ini mempercayakan talenta 5. Benar ya? Berarti yang kosong ini dikasih kepercayaan. Kepercayaan itu adalah kasih karunia. Karena mereka tidak perlu beli. Oke? Kepercayaan itu dikasihlah 2 dan dikasihlah 1, saudara. Karena tugas mereka adalah mengembangkan itu, saudara. Dan yang 1 talenta tidak mengembangkannya, maka saudara dia dihukum karena dia tidak meneruskan apa yang sudah diberikan. Itu masalah kita. Jadi kalau saudara kita hanya sekedar berpikir bahwa berarti saya ini harus hidup benar supaya berkenan sama Tuhan, hidup benar supaya saya mendapat berkat atau mendapat perlindungan. Itu belum cukup. Karena bukan tugas kita, saudara, sudah selesai ketika kita diberkati. Enggak. Tugas kita adalah jadi saluran. Betul, saudaraku? Seseorang digaji karena dia jadi karyawan atau karena dia bekerja? Kalau Anda jadi karyawan, kemudian Anda tidak bekerja, apakah layak digaji? Berarti Anda jadi Kristen, Anda jadi anak Tuhan, saudara. Tapi Anda tidak mau bekerja, meneruskan kasih karunia. Layak dapat upah enggak? Enggak layak. Berarti yang utama apa, saudara? Jadi karyawannya atau kerjanya? Kerjanya. Tapi kalau kerja tidak jadi karyawan, terus gimana, saudara? Anda mau kerja untuk siapa? Mana barangnya? Benar enggak, saudaraku? Anda rajin ini, aku ini pinter jualan loh Pak, aku pinter. Tapi nggak ada barang yang dijual. Terus untuk apa kerajinanmu? Engkau harus jadi karyawan dulu supaya nanti perusahaan kasih Anda produk. Nih barang perusahaan, bukan punyamu tapi punya perusahaan, saya percayakan jualan. Iya toh? Iya. Saudara diselamatkan 0 putul loh, nggak ada apa-apa loh saudara. Setelah Anda diselamatkan, dikasih berkat, dikasih kesehatan, dikasih perlindungan, saudaraku. Dibukakan jalan, diberikan hikmat. Habis itu apa, saudara? Anda santai-santai di rumah, nggak ngapa-ngapain. Nikmatin aja berkat Tuhan baru tiap hari. Bangun, saudaraku. Anda harus keluar sampaikan Injil. Anda harus keluar beritahu bahwa Yesusmu baik. Amin. Kalau tidak, saudara, kita akan sama seperti salah satu dari hamba ini. Dia dihukum karena tidak menjalankan tanggung jawabnya. Ya, ini yang harus kita pahami, saudara. Nah, Pak, gimana caranya supaya saya bisa meneruskan kasih karunia ini kepada orang lain? Anda harus tahu ada hukum yang pertama, ada hukum yang kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu, terima kasih karunia, kasihilah sesamamu, salurkan kasih karunia. Ya, gimana Pak caranya, Pak? Yang pertama, saudara, ketutup nih. Ini tulisannya mana nih di atas? Bisa diganti nggak? Tolong diganti, warnanya hitamkah atau apa? Ini warna putih, saudara ya. Tapi ada merahnya. Nah ini ternyata efeknya nggak keluar, akhirnya hilang deh, saudara. Ya, nanti kita lihat lagi, saudara. Tolong dibantu dihitamkan aja supaya bisa jelas. Tapi saudara, yang pertama, cara kita meneruskan kasih karunia adalah melalui memberitakan Injil. Ya. Meneruskan kasih karunia melalui Injil. Coba kita baca sama-sama dalam 2 Korintus pasal 5, 17 sampai 20 kita baca bergantian ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Perhatikan baik-baik saudaraku. Semuanya ini dari Allah, Dia telah mendamaikan kita dengan dirinya. Oke saudara. Nah baca lagi saudara. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian. Jadi saudara, Kristus sudah menyelamatkan kita, kata Paulus. Kemudian saudara, orang yang diselamatkan ini dipercayakan sebuah tugas. Apa tugasnya? Pelayanan pendamaian. Ngapain Pak pelayanan pendamaian? Mendamaikan orang dengan Kristus. Apa yang saya sampaikan supaya orang bisa berdamai dengan Kristus? Berita pendamaian. Apa berita pendamaian itu? Kristus telah mati untuk kita semua. Siapa yang menerima Dia akan diselamatkan. Itu adalah kabar baik, itu adalah Injil. Jadi hidup kita ini saudara, kalau sepanjang hidup kita jadi Kristen, kita nggak pernah bawa berita bahwa Yesus itu baik, Tuhan itu penyelamat saudaraku. Kita sudah tidak bertanggung jawab dengan kasih karunia yang diberikan. Makanya jangan hanya sekedar berpikir bagaimana hidup kita enak. Tapi lihatlah orang-orang saudara, supaya mereka bisa mendengar Injil. Ketika saudara dimanapun, tampilkanlah kehidupan saudara, tampilkanlah kata-kata yang baik, hiduplah benar supaya orang bisa melihat Yesus melalui hidup saudara. Ya, kita menyampaikan saudara, kenapa Tuhan datang ke dalam dunia. Kalau Anda baca di Alkitab saudara, Anda perhatikan, Yesus datang ke dalam dunia untuk apa saudara? Mencari yang hilang. Oke? Karena orang sakit yang butuh tabib. Kemudian saudara, ketika dia naik ke sorga, dia kasih amanat agung. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Kembali lagi dia berkata saudara, jadikan semua bangsa murid. Ketika dia sudah naik ke sorga saudara, kemudian Roh Kudus datang, maka Roh Kudus itu mengurapi para murid untuk menjadi saksi. Seputar itu aja saudara. Datang untuk jiwa, mau pergi kasih pesan untuk jiwa. Setelah dia pergi dikasih kelengkapan untuk bisa menjangkau jiwa. Amin saudaraku. Orang segini banyak saudara, bagaimana dengan mulut kita? Bagaimana dengan teman-teman kita? Bagaimana dengan kenalan kita? Jangan sampai saudara, Injil tidak pernah disuarakan di rumah-rumah kita. Jangan sampai saudara, istri kita tidak pernah melihat kebaikan Kristus melalui kita. Karena kita diam. Kita hanya egois pikirkan diri kita sendiri saudaraku. Ya. Nah Paulus berkata sesuatu yang bagus sekali saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya kita tidak perlu baca semua, Anda bisa lihat aja ini saudara. Tapi satu hal yang saya harus garis bawahi, dia berkata begini, ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi ternyata kata Paulus, memberitakan Injil adalah kewajiban, bukan pilihan. Ya, coba lihat lagi saudara ya, ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ini jelas sekali saudara, Tuhan berkata kepada kita semua. Ya, dikatakan apa? Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya saudara, kita harus melihat, kita bukan hanya sekedar diinjili, tapi kita harus menginjil. Anda selamat karena siapa saudara?
Siapa orang paling berperan dalam hidup saudara Anda jadi Kristen? Pasti ada kan? Kalau saya bisa cerita saudara, saya punya seorang teman yang ajak saya ke gereja saudara. Saya bukan orang percaya Tuhan. Mama papa saya penyembah berhala. Ya, mereka menyembah patung saudara, mereka sembahyang. Saya juga ya hanya sekolah di sekolah Kristen. Tapi ada seorang sahabat, seorang teman yang berkata, ayo kamu ke gereja. Ayo kamu dengar berita kebaikan Tuhan. Orang yang pahit hati datang ke gereja dijamah Tuhan. Kebablasan jadi pendeta. Coba saudara, tidak ada orang yang punya belas kasihan sama saya. Tidak ada orang yang punya hati Yesus untuk beritakan Injil kepada saya. Anda tidak pernah dengar saya bicara. Iya. Nah sekarang setelah saya diselamatkan saudara. Terus saya ngapain? Masa berpangku tangan saja? Kan tidak boleh begitu. Saya harus meneruskan kembali kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Supaya semakin banyak orang yang merasakan kasih karunia yang saya sudah rasakan. Dan salah satunya adalah Injil. Amin. Ingat saudara, kita adalah garam dunia. Kita menggarami dunia. Kalau saudara garam kumpul di gereja, kumpul di rumah, tidak kemana-mana, jadi gudang garam. Garamnya tinggi, akhirnya apa? Darahnya tinggi. Akhirnya apa? Berantem, iri hati, konflik, rebutan. Kenapa saudara? Tinggi semua. Garam itu harus keluar. Memberitakan kabar baik. Anda punya banyak lahan pekerjaan, berbeda-beda saudara, keluarga berbeda-beda. Hari ini saudara ketika doa berkat saudara, sebenarnya itu adalah doa pengutusan. Sepanjang minggu, Senin sampai dengan Sabtu saudara, saudara sedang menginjil. Betul? Kita sedang memberitakan di mana? Tempat pekerjaan kita, keluarga kita, dimanapun kita ada saudara. Nanti minggu depan kita kembali, kita merayakan kemenangan. Itu dia saudara. Nah, yang kedua saudara, gimana Pak saya bisa menjadi penerus-penerus kasih karunia? Ya kalau sudah tidak diminta bayar, saya ngapain ya? Yang kedua adalah melalui kesaksian hidup. Coba kita baca ya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kalau saudara bisa baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yohanes ini adalah rasul kasih. Kalau Anda baca Injil Yohanes, Anda akan menemukan tentang kasih di sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu dia rasul kasih. Rasul ini adalah rasul yang nempel sama Tuhan dalam foto, ya dalam lukisan Last Supper. Ya, dia nempel sama Tuhan, dia sender di bahu Tuhan, saudara. Rasul inilah yang diminta oleh Petrus, coba tanyakan sama guru, siapa yang mau menyerahkan dia? Kenapa? Dia dekat sekali sama Tuhan. Nah, dia bilang begini, saudara. Apa yang saya beritakan ini adalah apa yang sudah saya dengar, sudah saya lihat, sudah saya raba. Lengkap ya, saudara? Jadi, kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes disebut sebagai kitab Injil? Injil hanya 4 di Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa disebut sebagai kitab Injil? Karena merekalah yang menyaksikan Tuhan secara langsung dan menuliskannya. Nah, dia bilang begini, saudara. Kami memberitakan yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami raba. Saudara ketemu Tuhan gimana caranya? Pak, saya ketemu Tuhan. Tuhan jamah hati saya ketika Tuhan kasih saya mujizat, kesembuhan.
saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu kesaksian hidup. Ceritakan kepada orang lain. Pak, saya dulu bangkrut. Gak tahu utang gimana bayarnya. Tapi Tuhan bisa nolong saya. Benar-benar keajaiban. Itu kesaksian hidup yang Anda lihat, Anda dengar, Anda raba, Anda alami. Ceritakan. Pak, saya dulu hampir mati. Ya, kecelakaan, dokter bilang sudah nggak ada harapan. Tiba-tiba saya bisa hidup. Itu diceritakan. Jadi saudara, kita ini saudara, bukan hanya sekedar berpikir, oh saya perlu pertolongan, Tuhan tolong saya. Setelah kita ditolong Tuhan, kita nggak ngapa-ngapain. Itu benar-benar pelecehan loh saudara buat Tuhan. Ya, jadi jangan kayak begitu saudara. Saya mau nanya sama saudara. Kalau seseorang sakit, minta mujizat, kemudian Tuhan sembuhkan dia, bisa sakit lagi enggak? Bisa? Nah, terus Anda minta mujizat ngapain? Saya ulang ya, sakit, Tuhan kasihlah aku mujizat Tuhan. Kalau boleh loloslah dari maut. Wih, terjadi mujizat saudaraku, dia sembuh. Ya, diperpanjang hidupnya. Kemudian saudara, ya setahun lah. Bisa enggak sakit lagi setelah terima mujizat? Bisa. Oh, ada yang bilang tidak bisa saudara. Bisa kan? Oke. Pas sakit lagi saudara tahun depan. Kemudian saudara, dia berdoa lagi minta mujizat. Tuhan sembuhkan lagi dengan mujizat. Pertanyaan saya, setelah mujizat yang kedua, sakit bisa enggak? Bisa saudara. Tahun ketiga saudara, dia sakit lagi. Dia minta lagi mujizat saudaraku. Dan kemudian saudara, Tuhan menyembuhkan dia lagi. Pertanyaan saya saudara, bisa enggak sakit lagi? Sampai mati Pak? Ya enggak saudara. Pertanyaan saya begini, jadi Anda sakit minta mujizat untuk apa? Kalau kita masih bisa sakit lagi tahun depan. Kalau kita masih bisa sakit lagi nantinya. Ngapain minta mujizat? Perpanjangan waktu. Benar gak? Yang kita minta adalah perpanjang kesempatanku Tuhan. Perpanjang waktuku Tuhan. Perpanjang aku di dunia ini. Pertanyaan saya, untuk apa diperpanjang? Kalau enggak lakukan apa-apa. Ya saudara, ini ada usulan saudara supaya presiden kita diperpanjang 3 periode, benar? Tapi kan belum di ACC saudara. Untuk apa pertanyaan itu saudara? Supaya pembangunan yang sudah berjalan dilanjutkan. Nah kita orang Kristen saudara, makan sembarang sakit, minta mujizat. Supaya apa? Bisa mangan lagi. Ya kan kacau ini saudaraku. Aduh Tuhan, utangku banyak Tuhan, gak bisa tidur, gak bisa tenang saya ini. Makan juga stres Tuhan, lunasinlah utangku Tuhan. Dia utang, Tuhan suruh lunasin. Memang benar-benar. Mujizat terjadi saudara. Utangku lunas, yeay. Sekarang sudah 0 utangku. Sekarang siapa lagi yang aku bisa utang? Ya, utang lagi saudaraku. Orang kayak begini perlu diperpanjang gak saudara? Hah? Enggak, ojo minta ya sama Tuhan gitu ya. Anda yang jawab bro ya. Yang harus kita tanya saudara, bilang begini saudara, Tuhan jangan bilang mengapa aku sakit. Bukan, tapi Tuhan untuk apa aku sakit? Supaya sakit itu menobatkan kita. Ketika terjadi mujizat, pertobatan kita mengerjakan kebenaran yang baru. Itu dia saudaraku. Ya, nah ada satu kisah di Alkitab saudara. Ada seorang yang punya kebun anggur. Ya Anda tahulah kebun anggur itu kalau saudara pernah ke Israel, kebun anggur itu memang agak private. Ya, dan juga lebih eksklusif karena apa? Dirawat. Sementara saudara pohon ara ini kalau saudara lewat di jalan-jalan ada banyak tuh saudara. Ada 2 jenis pohon ara, ada setinggi saya, lebih tinggi lah 2 meter. Ada yang pohon aranya Sakeus.
yang bisa dipanjat. Tapi saudara, yang setinggi saya ini, itu yang dipetik, dimakan enak sekali saudara. Ya, kalau kapan-kapan Anda ke Israel dan dibawahi buah fig, ya buah fig yang matang pohon, aduh enak, ya enak. Nah, pemilik ini bilang begini, aneh ya ini pohon ya, kok bisa tumbuh di kebun saya? Gitu ya, sudahlah, biarkanlah. Ya lumayan toh saudara, ya sambil nanam anggur dapat buah ara, kan begitu maksudnya. Dibiarkan. Setelah itu saudara datang lagi tahun depan, loh kok enggak ada buah ya? Datang lagi tahun kedua, kok enggak ada buah ya? Tahun ketiga saudara, datang lagi saudara, kok enggak ada buah? Marah saudara, pemiliknya. Dia bilang begini. Lalu dia berkata kepada pengurus kebun anggur, sudah 3 tahun aku datang cari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebang pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak tebanglah. Kenapa saudara pemilik kebun anggur marah? Karena begini saudara, pupuk yang diberikan buat kebun anggur itu istimewa. Spesial. Berarti saudara, pohon ara ini menikmati benih-benih dan perawatan unggul dari kebun anggur. Itu kasih karunia. Tetapi saudara, dia tidak berbuah. Benar? Untuk apa? Tebang aja kata Tuhan. Saudara jangan pernah berpikir ketika Anda terima mujizat, terus Tuhan berkenan kepada kita. No. Ada banyak orang di luar Tuhan juga mengalami mujizat. Saudara, mujizat itu membawa kita supaya kita bisa memahami betapa besarnya Tuhan. Dan mengingatkan kita, ini loh perpanjangan waktu untuk engkau menyelesaikan tugasmu. Jadi saudara mulai hari ini saudara, mari kita menjadi kesaksian. Apa yang kita alami, ceritakan. Kenapa kita punya pengalaman hidup beda-beda? Ada yang sakit, ada yang bangkrut, ada yang narkoba, ada yang maaf saudara mungkin pernah hidup dengan suami orang atau istri orang. Ya, mungkin ada juga yang kemana-mana, ada yang hancur rumah tangganya, kemudian pulih. Untuk apa? Kita berbeda-beda. Supaya kita bisa menjadi jawaban bagi dunia yang punya masalah berbeda-beda. Benar enggak? Kalau saudara pernah narkoba, Anda pulih. Ketika Anda ketemu orang narkoba, gampang ngomongnya. Itu saudaraku. Kalau saudara pernah mengalami kehancuran rumah tangga, kemudian saudara ketemu dengan keluarga kayak begini, Anda bisa cerita kepada mereka. Dan orang-orang yang punya masalah yang sama dengan saudara akan membuka telinga bagi setiap perkataan saudara. Itulah gunanya kesaksian hidup. Jadi saudara ngalami mujizat, saudara ngalami kesaksian ketemu Tuhan untuk Anda teruskan saudara. Mungkin saudara bilang, Pak saya nggak tahu Alkitab, nggak hafal ayat. Nggak usah hafal ayat saudara. Cerita aja, Tuhan baik sebelum dan Tuhan baik sesudahnya. Sebelum saya ketemu Tuhan saya begini, sesudah saya ketemu Tuhan saya begini. Itulah kesaksian hidup saudara. Amin. Orang bilang luar biasa, aku pengen kenal Tuhan yang kau layani. Ya, yang ketiga saudara, bagaimana Pak saya meneruskan kasih karunia ini? Ya, selain dengan Injil, ya memberitakan Injil, selain dengan kesaksian hidup saudara. Yang ketiga, hilang lagi saudara. Tolong dibantu ya. Yang ketiga saudara, itu melalui talenta kita, melalui karunia, melalui pelayanan kita. Ya, melalui pelayanan kita saudara. Saudara, karunia, talenta itu adalah salah satu kasih karunia Tuhan untuk kita. Kita diberikan talenta sama seperti dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah.
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, saudara. Ya, Petrus berkata apa? Kalau ada orang bicara, ya, ada orang diberi karunia, maka lakukanlah sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Kalau saudara diberikan suara yang baik, saudara, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau Anda diberikan, saudara, apa? Diberikan hikmat di dalam menasehati, dalam konseling orang, saudara. Anda bisa hidupi panggilan saudara dengan apa? Dengan melakukan pelayanan. Saya enggak minta, saudara, karunia untuk mengajar. Tapi Tuhan kasih, berarti itu adalah kasih karunia. Saya enggak minta supaya saya menggembalakan orang, tapi Tuhan kasih karunia itu, jawatan itu. Ya saya melakukannya. Harapan saya apa, saudara? Dengan karunia yang Tuhan berikan, ketika saya memberikan pengajaran, orang ketemu Tuhan lewat pengajaran itu. Inilah panggilan kita. Inilah yang harus kita kerjakan, saudara. Kalau saudara diberikan talenta, bakat untuk memimpin, saudara, saudara lakukan, saudara. Karena cara itulah kita meneruskan kasih karunia. Anda diberi kepemimpinan, Anda pimpin orang kepada Yesus, bukan pimpin orang kepada dirimu. Anda diberi karunia, saudara, untuk punya belas kasihan. Saudara melakukannya, layani mereka, saudaraku, dengan belas kasihan. Anda diberikan karunia, kemurahan hati, Anda menabur, ya. Anda lakukan itu, saudara, bukan untuk kepentingan diri, tapi supaya Tuhan dimuliakan. Jadi, saudara, kita bisa melayani Tuhan. Jadi kalau saudara punya suara yang baik, ya saudara bilang, Pak, saya mau nyanyi, saya mau singer. Bukan gagah-gagahan, tetapi menghidupi panggilan. Karena kalau kita diberi karunia, kita simpan, saudara, kita enggak neruskan kasih karunia itu. Benar enggak, saudara? Ada teman saya, dia senang sekali pelihara burung. Ya kalau datang ke rumahnya, saudara, waduh, dia bisa jelaskan dari A sampai Z tentang burung yang dia pelihara. Ini bisa bersiul, ini bisa nyanyi, gitu-gitu, saudara. Senang sekali saudara cerita. Burung aja, saudara, dikasih karunia, saudara, dan dia tidak pernah berhenti berkicau. Benar gak, saudara? Orang yang mendengarnya diberkati. Sampai ada teman saya, teman yang sama ini, ya dia bilang sama istrinya, Mam, laku loh 11 juta. Saya bilang, itu burung harganya berapa? Ya pokoknya orang suka katanya, dikasih harganya 11 juta, saudara. Saya pernah satu kali saya pelayanan, saudara, dia juga pelihara burung, ya ada lovebird, ya dulunya luar biasa mahal, saudara. Ya, sampai laku 1 M loh, saudara. Saya bilang, Pak, itu burung harga 1 M. Iya. Waduh, untung saya jual katanya. Ya, saya bilang, apa yang indah? Waduh, bisa nyanyi, bisa dekat. Aduh, senang lihatnya katanya. Saudara lihat, saudara. Burung aja memuliakan nama Tuhan. Kita, saudara, dikasih karunia untuk berbicara, ngoceh di rumah, saudara. Yang diocehin siapa? Suami, anak. Pinter sekali khotbah. Salah rasanya. Harusnya orang yang mendengarkan, saudara, memperoleh kasih karunia. Benar gak? Bukannya ketika dengar Anda ngoceh, lari dari kasih karunia. Aku gak mau kenal Tuhan. Ketemu dia, waduh. Dapat nyanyian, suaranya bagus, saudara. Bukannya di gereja, lari ke bar-bar itu, saudara. Nyanyi-nyanyi di sana, karaoke sampai mabuk-mabuk. Orang yang lihat begitu nggak dapat kasih karunia. Tapi kalau saudara menyanyi memuji Tuhan, orang yang mendengar suaramu beroleh kasih karunia. Amin. Ya, saya tentu saja diberkati. Saya sering kali ke sini, saya merasa sangat tersanjung, saudara, ya. Tiap kali saya ke sini, teman-teman bagian apa sih namanya itu? Aser. Ya ramah sekali, saudara, ya, ramah sekali. Sampai saya diantar ke mobil, sampai sungkan saya, saudara. Ya, thank you ya untuk semua pelayanannya, tapi itu membuat saya beroleh kasih karunia. Saya melihat ada sesuatu yang baik. Ya, saudara, kita bisa jadi berkat. Amin. Bisa jadi berkat, saudara. Tidak semua orang dikasih karunia berdoa, nggak semua. Ada yang bisa berdoa tahan 1 jam, saudara, tahan 2 jam. Coba Anda mau ikut, saudara. Baru 30 menit, saudara. Sudah melayang, tidak tahu di mana. Pak A berdoa, tidak ada suara. Pak A berdoa, nggak ada suara. Pak A berdoa, Pak A silakan bangun Pak, berdoa Pak. Oh iya. Apa yang disuruh berdoa? Tidur dia, saudaraku. Nggak semua.
Tapi ada yang tahan 2 jam saudara berdoa menyembah Tuhan. Itu dia. Jadilah pendoa syafaat. Amin. Saya kira gereja ini terbuka untuk kita melayani Tuhan. Tentu saja ada term and condition. Ya jangan moro-moro tiba-tiba naik langsung aku mau nyanyi. Ya enggak boleh saudara ya. Ada aturannya. Tapi saudara, Alkitab berkata jadilah pengurus dari kasih karunia Allah. Kalau engkau dikasih karunia berbicara, berbicara. Kalau engkau dikasih karunia melayani, melayani. Hidupi panggilan. Lewat pelayananmu orang beroleh kasih karunia. Bilang sama-sama saudara, kita penerus kasih karunia. Anda tinggal pilih, mau nerus no atau suruh balik no. Ayo. Pilih. Kalau enggak mau teruskan, bayar tiap napas. Waduh saudara. 5 rupiah. Supaya hemat. Tahan napas. Matilah kita saudara. Udah enggak disuruh bayar. Udah dikasih yang terbaik. Disuruh teruskan. Tetap tidak mau. Tebang aja. Amin. Mari sama-sama datang kepada Tuhan saudaraku. Supaya hari ini kita kembali diingatkan. Bahwa kita adalah successor of grace. Kita adalah penerus dari kasih karunia Allah. Haleluya. Mari ambil waktu saudara. Kalau selama ini doa kita adalah doa-doa yang egois. Kalau selama ini kita hanya berpikir buat diri kita sendiri. Kalau selama ini kita hanya ikut Tuhan karena pengen dapat keuntungan. Ayo kita bertobat sama-sama. Ada tugas yang diberikan Tuhan untuk kita. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Keselamatan kita ada maksud. Kita masih diberi kesempatan hidup, itu ada maksud. Saudara yang mulai lemah dalam melayani Tuhan, ayo semangat saudaraku. Engkau yang mulai berkata, capek saya Pak melayani. Mungkin apa yang kau berikan tidak dihargai, apa yang kau sampaikan tidak didengarkan. Saudaraku, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah mengerjakannya. Nanti Tuhan akan proses hatimu. Supaya ketika engkau melayani, bukan untuk kepentinganmu, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Amen. Saya pernah ada di posisi itu saudaraku. Saya berkhotbah, saya mengajar, tetapi orang-orang tidak mengubah orang-orang. Kadang-kadang saya kecewa saudara. Saya bilang Tuhan kenapa orang-orang yang diajar kok mereka tidak nangkep-nangkep. Tapi Tuhan bilang saudara, itu urusan mereka dengan saya. Tugasmu adalah beritakanlah baik atau tidak baik waktunya. Sejak itu saya mengerti saudara, bahwa tugas saya bukan menentukan hasilnya. Tugas saya adalah mengerjakan panggilan saya. Mungkin hari ini saudara bertanya, kenapa Tuhan saya berada dalam masa-masa sukar dan tidak pernah tertolong? Mungkin Tuhan sedang membentuk, mempersiapkan hidupmu untuk satu saat nanti engkau menjadi berkat. Supaya engkau bisa merasakan hal yang sama, hati dengan orang yang sama. Supaya ketika engkau bicara, mereka melihat engkau belum ditolong, tapi kok engkau kuat. Dan mereka bisa belajar sesuatu. Mari taruh tangan di hati kita saudaraku. Tuhan kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami menerima kasih karunia-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami selalu memakainya untuk kepentingan kami. Merasa puas. Tapi hari ini kami belajar kalau kami terima kasih karunia, kami harus meneruskannya. Supaya orang yang bersama kami, yang berjumpa dengan kami, menerima juga kasih karunia yang sama. Supaya mereka yang belum percaya sama Tuhan, mereka bisa percaya kepada Yesus karena mereka mendengar, melihat apa yang kami kerjakan. Hamba berdoa Tuhan, jadikanlah umat-Mu ini pemberita-pemberita kebenaran, pemberita-pemberita Injil. Dimanapun mereka ada, pengurapan Tuhan turun mengurapi mereka. Sehingga hidup mereka menjadi hidup yang penuh dengan kesaksian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami juga bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kalau kami diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan, biarlah kami memberi yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika persembahan kami berikan dengan segenap hati kami, bukan dengan paksaan, maka Engkau akan suka dan memberkatinya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, diberkati setiap tangan dan hati yang memberi pada hari ini, biarlah semua dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu. Kita mau berikan persembahan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih setia yang tak pernah berkesudahan. Dan sama-sama kita memujikan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan, sama-sama katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Angkat tanganmu Bapak Ibu dan katakan, Tuhan Yesus baik. Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lama. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Katakan dari selama-lamanya. Haleluya. Dahsyat Allah kita. Berapa banyak diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang terbaik. Puji nama Tuhan. Kami wakili dari Ibu Gembala beserta sidang jemaat buat ini mengucapkan banyak terima kasih atas pelayan Bapak Pendeta Lohendra beserta istri. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman ya Bapak Ibu untuk kegiatan sepekan. Ibadah doa puasa bagi sidang jemaat yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda hari Kamis Bapak Ibu tanggal 21 September. Dimulai pukul 10 hingga 11 siang. Lalu malamnya bagi kaula muda ada ibadah YSM, Youth Sangkakala Ministry yang juga digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda hari Kamis tanggal 21 September dimulai pukul 7 malam. Firman Tuhan dilayani oleh Pastor Haryadi dan besoknya ada ibadah doa malam diadakan secara tatap muka atau onsite hari Jumat tanggal 22 September di tempat ini dimulai pukul 7 malam hingga 8 malam. Lalu bertemu kembali kita di ibadah raya minggu depan tanggal 24 September di Gereja Pentekoste Sangkakala, ibadah minggu pagi dimulai pukul 10 pagi hingga setengah 12 siang. Lalu ibadah minggu sore dimulai pukul 5 sore hingga setengah 7 malam. Seperti saat ini Bapak Ibu. Dan bagi anak-anak sekolah minggu ada ibadah sekolah minggu di lantai 3. Tanggal 24 September hari Minggu pukul 10.15 siang hingga selesai. Ada tambahan pengumuman dari Ibu, kami silakan.
Jemaat dan pengurus di tempat ini, nanti terakhir waktu kalian pulang akan dibagikan buku traktat komik. Itu untuk mereka yang belum Kristen. Jadi bisa diberikan kepada mereka dan kalian bisa menginjil, beritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Entah itu kepada keluarga, kepada kawan di pekerjaan, pelayanan dan lain-lain. Kalau kurang, minta kepada Bu Ticu atau kepada saya atau kepada Rani atau kepada Sela, pokoknya kepada pengurus, pasti akan diurusi. Dan datanglah waktu pemuritan, yaitu setiap Kamis jam 10 pagi sampai jam 11 pagi, karena di situ dibina untuk pemahaman Alkitab. Ya, dan doa malam juga bisa, karena di situ juga dibina tentang pemahaman Alkitab juga. Juga anak-anak remaja datanglah di youth supaya kumpul dan sama-sama mengembangkan talenta. Pada hari Minggu yang akan datang dan seterusnya sampai November akhir ada latihan drama Natal. Setiap selesai ibadah Minggu pagi yaitu jam 11:30 siang. Bagi mereka yang ikut untuk drama Natal, youth dan PAW dan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya, kita mau bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita akhiri ibadah kita terima doa berkat dari Ibu Pendeta Sharon Imelda. Tangan kita, angkat kedua tanganmu. Ingatlah akan firman tadi. Tidak hanya keluar masuk telinga, tetapi dilakukan dengan setia. Layani Tuhan, apa yang engkau diberi kasih karunia, salurkan kasih karunia itu. Beritakan Injil, beritakan kabar damai kepada semua orang. Beritakan kabar pendamaian kepada Allah melalui Tuhan Yesus kepada semua orang dan anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang maha dahsyat, yang maha baik. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk semua dosa kemalasan kami. Dan segala dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semua dosa yang berpangku tangan. Kalau ada Tuhan, darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dan mampukan kami untuk memberitakan Injil-Mu, dan memberitakan menjadi penginjil dan menjadi utusan-Mu dalam segala hal Tuhan. Dimanapun kami berada, bahkan di tempat-tempat terkumuh ataupun terkecil, dan di mana-mana pun Tuhan, juga di gang-gang Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Bapak Pendeta Lo Henry. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa. Dan mohon mereka Tuhan tidak putus asa lagi. Tetapi Tuhan beri jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan pada kami sekalian. Dalam segala hal dan penuh dengan kesembuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Amin dan syukur. Amin. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan memberkati. Dihimbau para jemaat untuk terlebih dahulu memberikan jalan kepada Ibu Pendeta Sharon Imelda beserta Bapak Pendeta Lo Henry beserta istri berjalan menuju pintu keluar. Selamat malam Bapak Ibu, sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.